Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Bang Odong dan aku baru aja punya anak. Punya anak, aku sadari ternyata banyak susahnya karena anakku itu rewel kali. Rewel kali. Saking rewelnya tetangga itu bilang, "Alah, anakku nangis-nangis saja, bawa kenapa ke dukun?" Ku bawa ke dukun kan karena tetangga ngerasa terganggu, bawa tempat Tok Alim. Tempat Tok Alim, diambil sirih, dikunyahkannya sirih, semburkannya. Katanya. Bukannya diam, anakku makin nangis. Pikiranku, ini anakku kesambar setan. Apa memang napas Tok Alim aja yang bawa ke tiak siluman ya kan? Aduh. Nggak sampai di situ, dia ngambil ada namanya jerangu bungle. Biasa kalau orang Jawa tahu tuh, jerangu bungle diambilnya, dikunyahnya lagi, dilepehkannya, ditaruh di kepalanya, di kakinya, di kupingnya. Iya, di kupingnya, bukan di kuping anak bayinya, kan ada gila-gilanya. Di kuping dia sendiri. Terus diambilnya lagi, aduh. Ditaruhkannya situ, kupingnya, tangannya, kakinya. Sembuh kok. Bukan sembuh, anakku makin nangis lagi. Bingung dia, Tok, kayak mana ini Tok Alim? Katanya Tok Alim bisa. Biasa bisa aku. Gak ngerti lah ini. Makin merengek anak gue kan. Terakhir udah pening dia bilangnya, udahlah, Atok ini orang pintar, bukan orang sabar. Kalau kau mau anak kau yang nangis ngeri kali kayak gini, bawa aja lah ke orang sabar, jangan orang pintar. Kakek gak sabar ini. Kalian lah sebagai orang tuanya yang sabar, bawa pulang. Kasih aja Atok seikhlasnya katanya. Terakhir pulang aku gondok kali ya. Tapi punya anak ini, punya anak ternyata gak gampang, Pak. Iya, anakku ini dikasih susu gak kayak anak orang lain. Dikasih susu diam ya kan. Dikasih susu diam. Anakku dikasih susu nangis. Dikasih lagi susu nangis. Terakhir aku tengok susunya itu susu Elmon. Tahu susu Elmon ya? Susu untuk otot itu ya kan. Ini kan jangan sampai. Ini terus-terusan dikasih mamanya tanpa sadar sama istriku ya kan. Nanti tumbuh kembangnya itu berpengaruh. Nanti anak-anak usia 5 bulan baru pandai duduk, anakku udah pandai ngusuk. Anak-anak lain usia 5 bulan baru pandai bergelinding, dia udah pandai manjat klimbing ya kan. Nanti anak-anak yang lain baru pandai merangkak, dia udah bisa ninjuin bapak-bapak ya kan. Itu bahaya. Nah, pertama kali aku ini tahu bahwasannya aku punya keturunan itu, bahagia kali. Ada dua rasa yang kurasakan. Pertama bahagia, kedua sedih. Bahagia karena aku punya keturunan, Wak. Bangga lah ya kan, ada penerus. Yang kedua yang sedih ini, ternyata aku tahu dari dokter, anakku itu punya kekurangan. Sedih kali rasaku. Ya, anakku punya kekurangan di mulut. Punya kekurangan di mulut itu namanya sumbing. Kalau kekurangan di suara namanya sumbang. Kalau kekurangan di akhlak kayak abang tadi itu sombong. Jangan sombong. Kok kira takut? Ya ini, jadi kok masalah anak nih, Wak, bahaya kali. Ngeri kali ya, ngeri kali. Aku selama punya anak ini panik-panik sendiri gitu. Ternyata punya anak sumbing ini, Wak, nggak sama kayak anak-anak yang lainnya. Punya kebutuhan khusus gitu. Di luar kita punya anak kayak gitu, istri kita sedih gitu. Makanya aku nggak pernah upload foto dan nggak kasih tahu sama keluarga gitu. Karena aku jaga hatinya. Aku bilang lah, yang udahlah syukurin aja lah. Kita udah punya anak kan. Nggak usah ditangisi gitu. Udah sabar aja. Punya anak sumbing. Nggak semua orangnya bisa punya anak sumbing ya kan. Payah buatnya ini. Settingannya agak susah. Terus dia terhibur ya kan. Terhibur dia, iya ya. Ya udahlah, aku kasih tahu bulan 12 insya Allah ada di Banda nih operasi. Kalau mau kayak mana? Ya udahlah bang. Biar kita jadi semakin di depan ya kan kalau kita ikhlas. Iya bang. Udahlah, gaspol lah dia. Ada rencana nih bulan 12 untuk operasi. Aman dalam pikiranku. Tapi di dalam dunia medis, nama bibir sumbing ini dikenal dengan cleft lip and palate gitu. Jadi dokter ngasih tahu anak sumbing ini nggak bisa dikasih susu itu sama kayak anak-anak biasa. Dia harus agak sedikit ini, Wak, lebih tinggi kepalanya daripada posisi badan. Kalau dia sama, ini kan ada celah-celah ya kan? Celah-celah di dinding ini apa namanya atas ini? Dinding atas ini ya kan? Sama di sini dia nanti susunya mau keluar ke hidung atau masuk ke otak gitu. Nah, itulah yang bahayanya. Kita ini kan anak-anak bayi, jam tengah 3 malam itu baru dia ini kan melek. Disitulah kita ngantuk-ngantuknya. Kadang-kadang kita mau ngasih susu masuk ke mata kayak jok-jok Sri Mulat itu ya kan? Ngasih susu, lele ke mata. Anak kita bukan ketawa malah nangis. Iya, bahaya kali. Kayak jok-jok Sri Mulat itu. Terus, ku bilang lagi sama mamanya kayak mana yang udah sabar. Terakhir dia bilang, udahlah yang aku udah sabar. Ku tengok ini kan video Ustadz Somad katanya ternyata orang tua yang kayak gitu, orang tua yang dikasih anak sumbing itu orang tua pilihan. Jadi kayak mana putusan yang? Ya udahlah, adiknya kita buat sumbing juga katanya. Aku Bang Odong, makasih.